Gus Bah hafal Al-Quran 30 juz. Terus kenapa? Terus gue harus bilang wow gitu kalau hafal 30 juz. Ustadz Salafi rata-rata mereka juga penghafal Quran tapi enggak heboh seperti Gus Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, nama ba'du. Jalanallahu ayyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah, wa aslahallahu bala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khosatan fi Falastin ghairiha, wa aslahallahu balana wa balakum fi ayyamina wa ayyamikum wa naharina wa naharikum wa ahyanina wa ahyanikum wa fi kulli waqtin wa hinin, amin Allahumma amin. Itu tadi adalah salah satu contoh ya. Tapi saya salut orang seperti itu berani eksis di media dengan video, bukan hanya komentar. Salah satu contoh dari apa? Ketika kita buta warna tapi membanding-bandingkan warna, lalu menganggap mana yang lebih terang warnanya. Jadi orang ini sepertinya tidak menganggap Gus Bah itu istimewa. Ya karena di mata dia Gus Bah itu tidak salafi wahabi. Sehingga ketika ada orang yang mencoba berargumentasi dengan dia, padahal argumentasinya kan panjang, Gus Bah itu hafal Quran, hadis, ahli tafsir, ahli usul fikih, apa tanggapannya? Memangnya harus bilang wow gitu kalau hafal Quran? Artinya hafal Quran seorang ulama menjadi biasa-biasa saja bagi orang itu. Dan saya kira mungkin bukan hanya satu yang begitu ya, banyak mungkin. Ketika kita sudah tidak setuju dengan orang, ketika kita anggap orang ini tidak sama dengan ulama yang kita kagumi, lalu kita anggap orang itu bukan siapa-siapa. Ini yang selalu saya ingatkan. Orang tidak setuju dengan kajiannya Kiai Haji Imaduddin, jangan lalu anggap Kiai Haji Imaduddin tidak alim. Kiai Haji Imaduddin itu alim. Itu selalu saya tegaskan berkali-kali. Tetapi ini sudah bagus lah, sudah berani menampakkan mukanya daripada hanya berkomentar-komentar tidak jelas ya. Kembali lagi ke temanya, kalau kita mengukur orang kita tidak tahu, ya begitu akhirnya. Apa-apa yang istimewa bagi kita menjadi tidak ada artinya. Kenapa? Karena permata, emas itu kan istimewa bagi yang paham. Kalau tidak ngerti itu emas, tidak ngerti itu permata, kan dikiranya sama dengan batu kali. Dikiranya sama dengan besi. Kalau emas permata dikiranya sama dengan batu kolar. Itu ada syairnya ya. Kayu jati atau kayu apa yang istimewa itu kalau bagi orang yang tidak mengerti ya dianggapnya sama dengan pohon pisang, sama dengan pohon pepaya ya. Padahal, tapi ada yang menarik dari ucapan orang ini, rata-rata Ustadz Salafi Wahabi itu hafal Quran. Ya wallahu a'lam ya, setahu saya seperti Ustadz Firanda itu bukan hafal Quran, tidak hafid ya. Yang populer-populer itu Ustadz Firanda, Ustadz Badrus Salam, Ustadz Yazid Jawas. Kalau rata-rata ini seolah-olah kalau 10 orang 9 hafal gitu. Mana? Jangankan tetangga sebelah ya, Ustadz NU juga nggak rata-rata hafal Quran ya. Mari kita hitung-hitung lah ya. Yang populer-populer UAS kan tidak hafal Quran ya. Ya yang hafal mungkin Gus Bah, termasuk mungkin Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Das Al-Latif yang nggak hafal Quran, Gus Miftah juga nggak hafal Quran, Gus Igdam juga kan nggak hafal Quran ya. Artinya hafal Quran itu, kalau hanya hafal Quran saja, artinya tidak plus dia ahli ilmu, itu banyak. Artinya banyak apa? Karena sekarang sudah ada pondok pesantren tahfidz. Jadi orang usia SD hafal Quran ada banyak. Usia sanawiyah atau usia SLTP hafal Quran banyak. Usia SLTA hafal Quran banyak. Tapi yang hafal Quran plus menguasai isinya, plus dia ahli ilmu, plus dia menguasai fikih, plus dia menguasai hadis, itu jarang. Biasanya yang betul-betul top dalam keilmuannya itu ya minusnya tidak hafal Quran. Walaupun dia tidak hafal, tapi dia kalau baca itu paham. Cuma lupa ayatnya bagaimana, tapi kalau dibacakan ayatnya, dia cari tafsirnya, dia langsung paham ya. Rata-rata begitu justru ya, yang sekaligus hafal itu jarang ya, jarang. Maka kalau kita tidak mengerti ini hitam, ini putih, ini kuning, ini merah, ini lebih hitam dari yang ini lebih putih dari yang ini, kita kan bisa tahu itu kalau kita paham warna. Kalau kita tidak paham warna tapi kita berani sekali membanding-bandingkan, ini lebih alim, ini lebih, ya gimana ceritanya Pak, orang kita nggak paham kok banding-bandingin. Dan ini terjadi di kalangan ya seperti saya mungkin dan orang-orang awam yang lainnya, dimana kita selalu merasa yang kita ikuti lebih alim dari siapapun. Nggak begitu Pak, nggak begitu ya. Bisa jadi yang kita ikuti itu tidak lebih alim dari orang lain, tapi kita yakin lebih benar.
Karena benar dan salah standarnya nggak mesti hanya masalah alim. Dari zaman mulai Islam ini ada, ketika ada perpecahan firqah-firqah, itu mereka itu, imam-imamnya itu bukan orang-orang bodoh Pak. Mu'tazilah. Imam-imam Mu'tazilah itu dari mulai Al-Jubai, itu bukan orang-orang bodoh Pak. Orang-orang hafal Quran juga. Orang-orang alim, orang-orang top. Ambil contoh yang sering kita diskusikan, sering kita bahas bahwa ada pemahamannya yang menyelisihi banyak ulama sehingga ditolak, seperti misalnya Ibnu Taimiyah. Siapa yang meragukan keilmuan Ibnu Taimiyah? Tidak pernah ada orang bilang Ibnu Taimiyah itu tidak alim. Beliau itu alim, allamah, kitabnya banyak. Tapi kalau ada pendapatnya yang tidak sama dengan konsensus, menyimpang, ya tidak diikuti. Bukan karena bodoh, tapi karena itu dianggap salah. Begitu ya, begitu. Jadi bukan ukuran kealimannya. Kenapa? Karena sudah antara sesama orang alim. Iya kalau dibandingkan orang bodoh, kealimannya diangkat. Kalau sama-sama orang alim, nggak diangkat kealimannya Pak. Tapi diangkat mana yang lebih sesuai dengan setidaknya mana yang lebih didukung oleh orang-orang alim lainnya. Misalnya ulama-ulama Wahabi ya. Syekh bin Baz. Siapa yang bilang Syekh bin Baz bodoh? Nggak ada Pak. Sekeras-kerasnya orang santri-santri NU itu mengkritik Syekh bin Baz, nggak pernah mengatakan Syekh bin Baz tidak alim. Kitabnya banyak, kajiannya banyak. Gimana mau dianggap tidak alim? Syekh Utsaimin misalnya, sampai mensarah Alfiyah, tidak ada yang bilang itu tidak alim. Kata Syekh Albani mengarang sebegitu banyak kitab, tidak mungkin itu orang bodoh. Jadi jangan lalu kita anggap apa yang tidak sama dengan kita dianggap bodoh. Makanya saya merasa keliru ketika bawa Gus Baha ke dalam polemik nasab ini. Saya khawatirnya nanti Gus Baha akan dipandang seperti orang Salafi Wahabi tadi memandang itu. Tidak dipandang istimewa lagi karena tidak sama dengan mereka. Jadi bisa-bisa nanti orang bilang, Gus Baha itu nggak ada apa-apanya dibanding Ki Haji Madudin. Karena kebetulan tidak sama. Jangan begitu. Saya tidak membanding-bandingkan orang. Tidak elok ya. Kenapa? Karena saya juga bukan orang yang layak untuk membanding-bandingkan. Lagian bukan akhlak yang baik kita membanding-bandingkan mana yang lebih alim. Kecuali misalnya sudah ada grade-nya. Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak mustaqil. Jangan dibandingkan dengan yang belum mencapai itu. Atau ada mujtahid dalam madhab, jangan dibandingkan dengan yang belum mencapai itu. Itu berarti sama dengan kita bilang ini kelas 1 SD, ini kelas 1 SMP. Ya bukan masalah dibanding-bandingkan, memang kenyataannya begitu. Ya jelas dong yang kelas 1 SMP itu lebih tinggi pengetahuannya daripada yang kelas 1 SD. Setidaknya secara lazimnya begitu ya. Kathirul wukunya begitu. Secara kebiasaannya seperti itu ya. Itu bukan membandingkan, itu bicara kenyataan. Bicara grade-nya sudah jelas ya. Tetapi kalau misalnya ulama kita kotakkan begini, oh itu masih level SD, oh ini level SMP, kayak kita sok tahu betul tentang keilmuan ulama itu. Jangan begitu ya. Apa-apa yang istimewa dari ulama siapapun, kita setuju tidak lalu keistimewaan itu hilang. Tidak lalu kita memangnya harus wow gitu. Nggak boleh begitu ya. Mau Ki Haji Imaduddin ini bagaimanapun kita pandang dia keliru di bagian ini, keliru di bagian itu, tidak lalu dianggap bodoh. Kenapa? Karena tidak ada orang tidak salah, tidak ada orang itu selalu benar. Allahumma hdina ihdas sabil. Saya hanya ingin ingatkan, marwah atau kelas seseorang sebagai ulama itu tidak akan lalu hilang hanya karena dia salah. Orang yang tidak pernah salah lalu tidak akan dianggap dia adalah seorang ahli ilmu. Orang yang pernah salah tidak akan lalu dianggap bodoh. Apa contohnya orang yang tidak pernah salah lalu tapi bukan berarti ahli ilmu? Ya bayi, umur semenit kan tidak pernah salah itu. Apa salahnya? Apakah ahli ilmu? Ya enggak Pak. Begitu juga orang alim sealim apapun. Kita bicara dalam kitabnya Al-Majmu' itu bagaimana ashab Syafi'i itu sepakat menyalahkan Ibnu Az-Zubairi yang mengatakan talafud itu wajib. Itu salah faham, keliru. Biasa begitu. Ulama mengkritik ulama lain biasa, tapi tidak pernah lalu mengatakan itu bodoh. Paling mentok ulama itu mengatakan ma balau hadza ilaihi. Mungkin ini tidak sampai kepadanya. Itu saja. Atau ma sami'a hadzal hadis, atau ma sami'a hadzal ilm. Mungkin dia tidak dengar ilmu ini. Itu saja. Atau bahkan hadza sahwun, mungkin dia lupa. Begitu Pak ulama kalau mengkritik ulama yang lain. Enggak ada lalu mengatakan, "Oh, itu bodoh." Enggak ada begitu. Oh itu nggak ada ilmunya, nggak ada begitu. Kalau misalnya saya berkata begitu, pernah mungkin, ya saya kan bukan ulama Pak. Allahumma hdina ihdas sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.